Jenoli, klarifikasi dong cepet atau kalian diciduk dispet loh. Kami belum menerima penghasilan apapun. What? Belum menerima penghasilan? Apakah ini komersialisasi? Dan apa yang dilakukan oleh Oli London kali ini emang benar-benar kelewatan batas banget sih. Halo, what's up guys, I'm Misokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari aespa, yang mana aespa baru-baru ini kayak mendapatkan kritikan gitu nih, karena mereka dianggap telah menseksualisasi pekerja kantoran. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, sehingga seperti yang kalian tahu ya, untuk berterima kasih kepada para penggemar atau kepada para Mai atas 100 juta viewers MP Next Level, aespa telah merilis versi company dari video dance practice mereka. Nah, pada tanggal 24 Juni, video tersebut menjadi topik hangat di situs komunitas online dengan judul apakah dance practice aespa Next Level versi company itu telah mengkomersialisasikan tentang seks. Postingan tersebut juga menuliskan mereka mengatakan menari dengan pakaian kerja terbuka seperti dengan perawat dan juga tentara merupakan komersialisasi seks profesional. Di penampilan aespa versi company, mereka menari dengan kemeja crop top, tetapi pekerja kantoran biasanya tidak berpakaian seperti itu. Apakah ini komersialisasi seks? Netizen pun berkomentar, karyawan kantoran berpakaian seperti itu. Mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka memakai baju crop top dengan kartu identitas karyawan. Bukankah itu seksualisasi? Kenapa sih mereka mendandani mereka seperti itu? Tumit mereka terlihat tidak nyaman. Di sisi lain ada netizen yang berkomentar nih guys, aku tidak yakin itu komersialisasi seks deh. Ini bukan seragam untuk kelompok pekerja tertentu dan tidak sebanding dengan pakaian perawat dan juga masih banyak lagi. Well, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan aespa, yang mana mereka itu dikritik dikarenakan outfit yang mereka gunakan untuk video dance practice Next Level mereka yang terbaru. Katanya itu mengkomersialisasikan seks. Oke, cukup agak rumit sih dengan hal ini ya. Dan ini juga bukan sekalinya terjadi dalam dunia perkepopan. Hal ini juga pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya dalam musik video yang Love Sick Girls. Jadi seperti yang kalian tahu nih guys, pada saat itu Jennie juga memakai baju perawat seperti itu. Dan dikarenakan hal itu, Jennie juga mendapatkan kritikan. Tapi ya kalau dari pandangan kita ya sebagai netizen biasa, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jennie dan juga aespa di musik videonya kayak biasa aja sih. Kalau kita sebagai orang biasa sih biasa aja gitu. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya orang-orang, yang namanya individu itu beda-beda pemikiran. Orang kantor mikirnya gini, orang ini mikirnya gitu. Intinya banyak banget deh. Dan khususnya untuk aespa ya, apalagi dengan aespa yang memiliki banyak haters ya, aku sih nggak heran kalau mereka mendapatkan hal seperti ini gitu. Karena seperti yang kalian tahu ya, aespa juga bukan hanya sekali ini mendapatkan hal seperti ini gitu, alias dikritik gitu. Mereka itu menjadi rookie yang menurut aku ya, perjuangannya juga kayak berat banget gitu loh guys, berat banget. Membernya nih sebelum debut sama aespa itu udah kayak ajang survival aja di SM Entertainment. Setelah debut, mereka diberikan dengan rumor-rumor negatif. Habis itu ada juga yang ngekritik mereka tentang ini dan juga itu. Dan bahkan kemarin mereka itu juga diteror loh guys di profile melon mereka. Jadi pas melihat hal ini aku sih nggak kaget ya. Dan buat para pekerja kantoran mungkin yang nonton video aku ya, kalau ada ya, nanti tolong sampaikan opini kalian tentang bagaimana outfit mereka atau outfit aespa di Next Level versi dance company-nya. Oke, komen di bawah. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari siapa yo? Oke, untuk topik yang kedua ini datanya dari Brave Girls. Jadi Brave Girls itu telah mengaku bahwa mereka itu belum menerima pembayaran sampai sekarang. Wah, sampai sekarang guys belum dibayar. Brave Girls itu telah comeback dengan lagu summer mereka yang berjudul Cima Peram. Dan dengan itu jadwal promosi mereka pun menjadi padat nih guys. Pada tanggal 23 Juni ada dua membernya yaitu Yuna dan Enji menjadi tamu di Kim Shin Young Is Radio Program. Jadi dalam program itu mereka juga sudah membahas tentang berbagai topik yang menarik nih guys. Nah, para member memulai wawancara mereka dengan mengungkapkan kebingungan mereka sekali lagi untuk popularitas yang tiba-tiba mereka dapatkan. Lagu Comeback Group ini juga telah menempati posisi pertama di berbagai chart music setelah dirilis, yang merupakan something yang tidak biasa mereka dapatkan. Di sini Yuna mengatakan guys, peringkat terbaik kami adalah ketika sebelumnya mempromosikan tentang High Heels. Kami berhasil masuk ke tangga lagu di posisi ke-76. Masih tidak terasa nyata bahwa kami sekarang mendapatkan tempat pertama.
Setelah percakapan itu, Kim Shin Young bertanya pada Yuna apakah dia punya kesempatan nih untuk meriksa rekening banknya. Jawaban Yuna juga agak ngejutin Kim Shin Young dan semua pendengar radio sih guys, karena Yuna menjawab, kami belum menerima penghasilan apapun. What? Belum menerima penghasilan? Namun Cinggu, dia melanjutkan nih dengan berbagi bahwa meskipun para member dari Brave Girls belum dibayar untuk promosi mereka, CEO dan juga pendiri label yaitu Brave Brothers masih memberikan mereka uang nih guys sebagai uang jajan mereka. Dan meskipun namanya uang jajan atau uang saku ya guys, uang itu bener-bener kayak cukup banget sih buat mereka. Yups, cukup banget buat makan, buat beli ini, buat beli itu. Jadi kayak menurut aku banyak sih, dan juga Brave Brothers baik sih. Karena Cinggu untuk pembayaran dalam hal-hal kayak gini itu emang nggak semudah yang kalian pikirin gitu. Pas saat ini udah langsung keluar uangnya, nggak. Emang ada waktunya gitu dikeluarin uangnya, nggak langsung keluar gitu. Tapi yang penting kan ada uang saku masuk, bener nggak? Yuna tidak mengakhiri ceritanya di situ, mengingat momen mengharukan ketika dia bisa memberikan sebagian uangnya kepada ibunya. Yuna mengatakan bahwa dengan uang itu dia dapat memberikannya kepada ibunya, dan dia di sana terkejut ketika dia melihat ibunya itu nangis nih guys. Dan bahkan pada saat itu uang yang diberikan kepada ibunya juga bukan jumlah yang besar. Namun ketika melihat ibunya menangis tentang hal itu membuatnya berpikir, aku bertanya-tanya nih, berapa banyak sih dia akan menangis di masa depan? Bagaimanapun, ibu tolong bahagia ya. Waduh, sedih banget ya guys dengar cerita Yuna. Dan bagi kalian para penggemar Brave Girls, jangan khawatir ya, karena Yuna juga berbagi dengan semua pendengar acara radio bahwa girl group tersebut akan segera mendapatkan bayaran dari penghasilan mereka. Yeay! Dan Cinggu, gadis-gadis ini juga emang telah bertahan tanpa henti dan juga telah bekerja keras. Dan akhirnya kerja keras yang mereka lakukan selama ini telah terbayar. Dan sekali lagi, selamat kepada Brave Girls dan semua kesuksesan luar biasa mereka. Dan pastikan ya buat kalian yang belum mendengarkan lagu comeback mereka yang Cima Peram, ayo dong dengerin lagunya. Jujur guys, ini adalah lagu favorit aku. Dari pagi sampai malam aku selalu dengerin lagu ini. Serius, lagunya kayak bener-bener asik, enak, mantep banget. Sumpah aku suka banget. Dan bagian favorit aku adalah yang Call Me Desperado. Itu bagian favorit sih. Kalau kalian ada bagian favorit, nggak langsung aja komen di bawah ya. Nah guys, sebelum kita lanjut ke berita utama, kali ini kita akan masuk ke segmen Breaking News terlebih dahulu. Untuk Breaking News kali ini datanya dari Lisa V dan juga Jeno dan Keanu. Untuk pertama kita akan mulai dulu ya, ngebahas tentang Lisa dan juga V BTS. Jadi baru-baru ini, V BTS dan Lisa Blackpink itu telah dinobatkan sebagai idol K-pop yang paling populer nih guys oleh sebuah majalah di Inggris. Nah, Nubia Magazine itu telah merilis daftar peringkat untuk idol K-pop pria dan wanita yang populer pada tahun 2021. Berdasarkan hasil riset yang mereka dapatkan dari 70 platform media sosial, Google Trends, Google News, dan juga survei langsung di jalanan, Nubia Magazine itu berhasil mengumpulkan daftar 10 idol K-pop yang paling populer di dunia. Nah, V itu berhasil menempati peringkat pertama nih guys dalam daftar tersebut. Sedangkan untuk Jungkook BTS menyusul di peringkat kedua. Lalu ada Lisa yang menjadi idol K-pop wanita dengan peringkat tertinggi yang berada di urutan ketiga, tepat di bawah nama dari Jungkook. Nama-nama idol K-pop lainnya yang berhasil masuk dalam daftar peringkat tersebut secara berturut-turut ialah Jimin BTS, lalu ada Jisoo Blackpink, J-Hope BTS, Jennie Blackpink, Baekhyun EXO, Rose Blackpink, dan juga Cha Eun-woo dari Astro. Wah, sekali lagi congratulations ya kepada V dan juga Lisa, serta kepada idol K-pop lainnya yang berhasil menempati peringkat yang teratas. Dan Cinggu, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Jeno dan juga Keanu. Jadi belum lama ini NCT Dream itu telah meriliskan teaser untuk comeback mendatang dengan album Repackage Hello Future. Sesaat teaser Jeno dirilis, netizen Indonesia menemukan kesamaan nih baju Jeno dengan selebgram Keanu. Keanu pernah memakai baju ini dalam fotonya yang diunggah di Instagram pada akhir tahun lalu. Meski tidak 100% mirip sih, kalau dilihat sekilas baju keduanya punya model yang sama nih. Netizen pun membagikan di Twitter dan telah mendapatkan like hingga lebih dari 16.000. Wah, banyak banget ya guys. Dan komentar dari netizen juga nggak kalah kocaknya nih. Coba ya kalian lihat komentarnya. Besok muncul di artikel lagi bunyinya gini, Dispatch menciduk Jeno dan Keanu sedang makan seblak di pinggir sungai Han dan memakai baju yang sama. Apakah mereka sedang berkencan? Ikuti kelanjutan di Insight besok petang. Hahaha, lucu banget ya guys. Lalu ada juga yang berkomentar, stylist NCT terinspirasi kayaknya ya abis lihat IG story-nya Keanu kali. Luar biasa sih kekuatan selebgram kebanggaan kita. BTW itu baju mahal banget loh, harganya belasan juta. Wow, my god, mahal banget ya guys.
Jeno Lee, klarifikasi dong cepet atau kalian diciduk di split loh. Bukan baru kali ini anjir, tapi udah sering bengek. Wah, masa sih guys? Emang mereka sering banget ya samaan. Lalu dia juga komentar, demi apa sih lihat foto Keanu aja dan ngakak, apalagi behind the scene fotonya. WKWKWK. Nah cinggu, kalau kalian melihat bagaimana foto dari Keanu dan juga Jeno yang memakai baju yang sama, ini seperti apa sih? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan singgung ini ada informasi yang akan buat kalian juga merasa geram banget. Jadi baru-baru ini Rose dan Jennie Blackpink itu terlihat di Los Angeles. Dan ada media yang mana media ini telah menyebarkan bahwa Rose dan juga Jennie itu hamil nih guys. Jadi kronologinya kayak gini, anggota Blackpink Jennie dan juga Rose itu kan terlihat nih di pusat perbelanjaan di Los Angeles, California. Hal ini memicu keingintahuan dari banyak netizen dan banyak yang bersemangat mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang besar mungkin akan segera datang. Namun nih cinggu, banyak netizen terkejut pada pelaporan berita dari The Hollywood Fix soal kunjungan anggota Blackpink ini ke LA. Outlet media yang mengunggah di saluran YouTube mereka dan halaman media sosial merekam video dari keduanya saat di toko pakaian anak-anak. Mereka memicu rumor mengejutkan dengan menulis Blackpink memicu rumor kehamilan ketika terlihat berbelanja untuk pakaian anak-anak di Couture Kids 6.25.21. Dan melihat rumor tersebut, banyak netizen tertawa dan juga mengejek outlet media untuk spekulasi konyolnya. Wah parah juga loh guys, karena ini juga termasuk pencemaran nama baik. Bayangin nih guys, kalau banyak yang percaya dengan rumor yang mereka sebarkan, gimana nih? Ini kan juga membuat nama Jennie dan juga Rose menjadi jelek. Nah kalau kalian sendiri melihat apa yang dilakukan oleh media yang satu ini bagaimana? Apakah kalian juga merasa geram atau bagaimana? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar ya guys. Dan juga kita akan masuk ke topik yang terakhir. Ini adalah dari Oli London yang ngebuat netizen Korea menjadi murka sama dia. Dan apa yang dilakukan oleh Oli London kali ini emang benar-benar kelewatan batas banget sih. Jadi nggak heran kalau banyak netizen Korea mengkritik dia habis-habisan nih guys. Terus apa sih yang dilakuin oleh kesayangan kalian yaitu Oli London? Oli London yang merupakan influencer Inggris itu telah mendapatkan perhatian karena dia itu telah melakukan operasi plastik supaya dapat lihat seperti Jimin dari BTS. Dan Jinggu, influencer dari Inggris ini baru-baru ini menerima reaksi yang keras dari netizen Korea Selatan. Hal itu dikarenakan Oli ini mengklaim nih guys bahwa dia itu memiliki identitas Korea dan juga dia itu telah memasang bendera Korea Selatan. Jika orang asing mengaku ingin menjadi orang Korea dan menyatakan ingin menyerupai Jimin, orang Korea Selatan tentu akan bangga. Namun situasi ini sedikit berbeda nih guys. Oli London memposting gambar bendera Korea di Twitter pada tanggal 18 Juni. Yang membuat netizen marah adalah bendera tersebut dirusak dengan warna asli yang sangat berubah. Warna merah, biru, dan hitam itu telah diubah drastis nih guys menjadi warna pelangi yang mewakili komunitas LGBTQ+. Oli London juga mengumumkan bahwa dia adalah non-binary, mengidentifikasikan sebagai mereka dan mereka serta mengidentifikasi sebagai orang Korea. Dalam postingan tersebut, influencer tersebut mengklaim bahwa bendera Korea pelangi baru yang mereka unggah adalah bendera baru mereka yang mewakili non-binary ini guys. Oli London itu telah menerima reaksi keras dari netizen Korea dan juga Inggris dikarenakan dia dianggap tidak menghormati identitas dan juga budaya dari Korea Selatan. Netizen Korea juga menyatakan bahwa Oli London tidak benar-benar menyukai budaya Korea atau mengidentifikasikan diri sebagai orang Korea, tetapi hanya menggunakan negara mereka saja untuk mendapatkan ketenaran dan juga attention. Banyak dari netizen ini mengkritik bahwa tindakan dari Oli London tidak logis dan Oli merusak makna kehormatan dari bendera Korea Selatan. Dan jika komentar-komentar dari netizen tak kalah pedasnya ya diberikan kepada Oli London, coba kita baca komentarnya one by one. Saya sangat terperangah. Saya pikir jika dia perlu dirawat di rumah sakit jiwa, orang ini hanya menggunakan Korea untuk mendapatkan perhatian deh. Dia tidak benar-benar mirip Jimin. Jika dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Korea, maka yang harus dilakukan adalah mengubah keluarga negaraannya menjadi Korea. Bener sih, kalau mau menjadi orang Korea ya udah ubah aja keluarga negaranya menjadi orang Korea. Bener gak guys? Dan Jinggu baru-baru ini katanya ya, seperti video atau foto yang aku dapatkan, dia itu kayak udah melakukan operasi plastik gitu terhadap matanya. Jadi matanya kayak apa ya, jadi sipit gitu. Coba deh kalian lihat fotonya. Well. Dan kalian tahu nggak guys, ada mantan pacar dari Oli London. Ya, mantan pacarnya cewek loh, namanya adalah Frenchie Morgan. Dan untuk Frenchie Morgan itu kayak udah ngungkapin sih beberapa hal tentang Oli.
katanya Oli itu nggak benar-benar cinta sama BTS. Katanya ya, kata Renci loh guys, bukan aku. Yups, karena kayak banyak hal yang nggak dia tahu juga tentang BTS. Dan Renci bahkan bilang bahwa dia melakukan hal ini untuk mendapatkan attention. Dan terbukti kan, setelah dia itu melakukan hal supaya dia itu terlihat mirip Jimin, dia itu kayak mendapatkan banyak sekali perhatian dari orang-orangnya. Setiap harinya mendapatkan pujian terus dari orang-orang. Wah, mirip banget ya sama Jimin, padahal nggak ya. Dan aku juga cukup heran guys, Oli London itu loh udah melakukan operasi plastik banyak kali. Tapi kenapa dia itu nggak bisa mirip Jimin? Padahal banyak loh orang-orang di luar sana yang juga melakukan operasi plastik supaya terlihat mirip idol. Banyak dari mereka yang mirip idol. Tapi kenapa Jimin ini nggak bisa mirip ya sama sekali? Apa biayanya kurang atau gimana nih? Dan apa yang dilakukan oleh dia baru-baru ini juga menurut aku emang kelewatan batas banget sih. Sampai ngubah warna bendera. Yang mana warna bendera ya? Hal yang benar-benar bermakna loh guys bagi suatu negara. Jadi jangan anggap warna bendera itu adalah sesuatu hal yang dapat diubah seenaknya gitu. Apalagi dia bukan orang Korea juga. Ini ngubahnya jadi warna pelangi loh guys. Wah, bahaya banget nih orangnya. Ini juga ngundang semua netizen Korea pasti marah nih sama dia. Wih, udah kelewatan batas banget sih menurut aku ya. Sampai masuk ke ranah bendera dan segala kehormatan tata negara itu menurut aku emang sesuatu hal yang nggak bisa ditolerir lagi. Ini bukan sesuatu hal yang dapat kita anggap sebagai hiburan ataupun entertainment. Nggak sama sekali. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Oli London ini bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, berita tarik kesayangan kalian yaitu Oli London menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, belum ucapan sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan ragu-ragu untuk komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.